Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Terima kasih banyak teman-teman udah ngeklik video ini. Terima kasih juga untuk 510 subscriber yang udah nge-support untuk channel YouTube ini. Dan juga untuk teman-teman yang baru ngeklik, perkenalkan nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang. Gue bikin video ini pokoknya pengen nge-share ke teman-teman untuk pengalaman gue sampai dengan nanti gue utangnya menjadi 0 rupiah. Dan gimana pengalamannya, gimana keselnya, gimana galaunya, pokoknya insya Allah gue akan nge-share biar agak ngurangin beban gue juga ya teman-teman. Atau mungkin ada teman-teman yang memang senasib dan akhirnya juga cari-cari info perihal pelunasan ataupun perihal pinjol dan lain-lain, boleh kita sharing-sharing ataupun kita kumpul di sini ya biar kita saling menguatkan. Terus untuk sekarang itu gue lagi sering banget ngebahas terkait dengan buku ini. Ada yang tahu nggak ini buku apa? Ini adalah buku yang gue dapetin dari Masyarakat Tanpa Riba atau MTR ya teman-teman. Udah lama sebenarnya gue beli, tapi kemarin gue obrak-abrik lagi dan akhirnya dapat untuk buku ini untuk gue share isinya ke teman-teman semua. Jadi sebelumnya itu gue sempet galau ya, kalau misalnya soal utang kan pasti kita kayak searching di YouTube untuk di lain-lain lah ya perihal info-info perihal utang. Gue sempat nemuin YouTube ini, Masyarakat Tanpa Riba ini. Jadi di situ juga ada ngasih tahu ada buku merah ini. Alhasil karena gue memang lagi nyari-nyari info, nyari pengalaman untuk cara pelunasan cepat dan lain-lain, gue nekat untuk beli buku ini untuk gue baca sendiri. Dan sekarang gue gak mau baca sendirian, gue akan baca sedikit demi sedikit kutipannya, gue kasih ke teman-teman semua ya. Lanjut aja, kemarin ada beberapa kutipan yang sudah gue kasih tahu ke teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada yang belum nonton, boleh nonton video gue sebelumnya. Dan kita akan lanjut untuk kutipan-kutipan yang ada di buku ini ya. Jadi buku ini adalah ada kutipan-kutipan dari yang sudah mendapatkan pencerahan atas hutang yang dimiliki gitu ya. Jadilah buku ini. Sip, lanjut aja. Ini pertama yang kita bahas dari kutipan by Muhammad Fauzan Fuadi. Saya memutuskan untuk menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan hutang riba untuk mengembangkan bisnis. Karena dengan hutang, saya jadi tidak bisa fokus untuk mengembangkan bisnis. Yang ada di pikiran saya hanya tagihan. Hidup juga jadi gak tenang, gelisah, ibadah juga jadi gak khusyuk. Selalu merasa terhina, rendah diri. Tetapi yang paling utama adalah saya ingin bisnis ataupun usaha yang saya jalani itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya menghindari hutang. Apalagi hutangnya adalah hutang riba. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan dalam menyelesaikan atau melunasi utang-utang dan selalu istiqomah untuk tidak berutang lagi. Amin. Lanjut, untuk yang lanjutnya, pengusaha yang mengembangkan bisnis dengan utang menjadi tidak peka pada akar permasalahan yang terjadi di perusahaannya. Kutipannya adalah ini ya kutipannya. Utang bank sangat manis sekali, nggak kerasa tiap hari potong panting, ngumpulin uang itu sebenarnya untuk setoran. Kalau belum klop atau setorannya semua yang di rumah jadi sasaran. bahkan sampai-sampai anak buah pada kabur semua, yang akhirnya setoran pun jadinya macet. Harta yang kumiliki dari hasil hutang sekarang pun udah habis terjual buat setoran lagi. Alhasil akhirnya jadi pusing sendiri. Itulah akibat kita berbisnis tapi kita nggak berilmu. Nah, ini kata-kata dari Bay Ekawati MTR. Banyak banget emang nih untuk kutipannya. Terus di sini ada warna merah. Sebelum Anda melanjutkan membaca penjelasan ringkasan ini, silakan pikirkan rekan-rekan pengusaha Anda yang bisa diajak diskusi mengenai kesalahan fatal ini. Anda boleh menghubunginya sekarang juga. Bisa jadi mereka punya pendapat yang berbeda dengan yang disampaikan di sini. Lanjut ya, ini ada kutipan dari Bapak Rahmat.
Saya memutuskan menghentikan kebiasaan berhutang dan menggunakan hutang riba karena ternyata riba menjadikan kita tidak tenang dan bukan makin maju usaha modal kita malah makin habis tersedot ke dalam hutang-hutang riba kita. Alhamdulillah setelah bergabung Kampung Syariah World atau KSW, makin yakin untuk putus dengan dunia riba karena dari awal kita buka usaha tidak lepas dari riba. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan dan kelapangan rezeki agar kita bisa segera melunasi utang-utang riba kita semua. Amin. Oke, halaman 51 di sini kita stop dulu aja. Jadi hanya beberapa kutipan yang gue bawa di video kali ini. Intinya kalau misalnya kita lihat dari kutipan-kutipan yang kita baca, seluruhnya itu memang sangat-sangat menyesal atas yang sudah dilakukan. Karena memang penyesalan itu kan selalu datang di akhir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin memulai usaha tapi sebenarnya itu adalah dari hutang tapi sudah terlanjur, bijak-bijaklah dalam melakukan pengelolaan bisnis dari teman-teman ya. Terkadang kalau misalnya kita kondisinya benar-benar memaksakan atau memang kita nggak bijak ataupun kita pintar-pintar ngolah bisnis kita, akhirnya akan hancur sendiri dan kita akan pusing dengan tunggakan ataupun setoran setiap bulannya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang teman-teman pengen usaha atau bisnis bisa menggunakan seperti kayak dana pensiun atau dana tabungan atau dana yang memang benar-benar fresh, bukan dari hasil hutang. Biar nantinya bisnis kita juga berjalan dengan baik, dengan halal, dengan lancar, sehingga nanti kita bisa jadi pengusaha yang benar-benar gede gitu ya untuk usaha kita. Itu teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau misalnya ada yang mau cari-cari buku ini, boleh aja searching ya. Karena gue kayaknya juga lupa belinya tuh waktu itu di websitenya atau di WhatsAppnya atau di e-commerce. Pokoknya gue dapat buku ini aja buat gue baca-baca. Itu aja video sekarang, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk videonya gue akhirin, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen kalau misalnya teman-teman pengen curhat. Gue ulang undur diri, terima kasih udah support ya teman-teman. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.